Di sebuah auditorium besar, ribuan pasang mata tertuju pada seorang anak kecil berusia 5 tahun yang berdiri tegap di hadapan Samuel, seorang pemuda Yahudi yang terkenal cerdas. Dengan senyum polos dan suara lembut, anak itu berkata, "Aku akan menjawab semua pertanyaanmu." Tapi, apa yang terjadi selanjutnya tak pernah disangka oleh siapapun. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, kami doakan rizki yang berlimpah buat kamu yang sudah like dan subscribe channel Nas Story. Dan tulis di kolom komentar dari mana asal kalian serta sholawat Nabi supaya bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah auditorium besar yang penuh dengan ribuan orang, gelombang antisipasi menyapu kerumunan. Kursi-kursi hampir seluruhnya terisi oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul bukan hanya untuk debat biasa, tetapi untuk sebuah pertunjukan. Mereka datang untuk menyaksikan seorang pemuda Yahudi yang brilian bernama Samuel Levi menantang dan, dalam pandangan mereka, mempermalukan perwakilan Islam di arena publik. Sorotan lampu menerangi panggung megah di tengah aula. Di sana berdiri Samuel, mengenakan jaket hitam rapi yang memancarkan kepercayaan diri. Di tangannya ada selembar kertas yang dilipat rapi, berisi 10 pertanyaan yang menurutnya tidak bisa dijawab oleh seorang Muslim pun. Menurutnya, jika ada yang berani menjawab dengan benar, dia akan secara terbuka memeluk Islam. Dengan senyuman yang membawa kesombongan dan keyakinan, Samuel berbalik ke arah kelompok Muslim yang duduk di seberangnya. Mereka duduk tenang, tidak terpengaruh oleh ejekan yang bergema dari kerumunan. Lalu Samuel melangkah maju, mengangkat tangannya, dan menyatakan dengan suara menggelegar, "Hari ini saya akan membuktikan kepada kalian semua bahwa Islam hanyalah agama yang dibuat-buat. Saya memiliki 10 pertanyaan, 10 kebenaran yang akan membungkam setiap Muslim di sini. Dan jika ada yang bisa menjawab semuanya dengan benar, saya bersumpah di hadapan kalian, saya akan menjadi seorang Muslim." Suaranya menggelegar di seluruh aula. Tawa dan tepuk tangan meledak. Sorak-sorai terdengar dari setiap sudut. Pendukung Samuel bertepuk tangan dengan gembira, sudah yakin akan kemenangannya. Namun, kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari kerumunan, sosok kecil mulai berjalan menuju panggung. Aula menjadi sunyi, kebingungan menyebar di wajah orang-orang. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun dengan pakaian sederhana tapi rapi melangkah maju dengan langkah lembut namun percaya diri. Matanya berkilau dengan ketulusan, tetapi ada ketenangan bijaksana di baliknya. Samuel menyipitkan mata dengan tidak percaya, lalu tertawa mengejek. "Apakah ini lelucon?" katanya keras-keras, membuat kerumunan tertawa lagi. "Apakah Islam begitu lemah sehingga harus bersembunyi di balik seorang anak?" Tetapi anak itu tidak goyah. Dia berdiri tegak, tangan kecilnya di samping tubuhnya, dan wajahnya tenang. "Saya akan menjawab pertanyaan Anda," kata anak itu pelan, suaranya jelas meski usianya masih muda. Seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang terkejut. Samuel membungkuk sedikit, menatap mata anak itu dengan kebingungan dan jengkel. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya dengan nada mengejek. Anak itu tersenyum manis. "Nama saya adalah Ahmad Saud." Samuel berkedip. Anak ini, bocah berusia 5 tahun ini, benar-benar akan berdebat dengannya. Campuran kebingungan dan frustrasi mulai berkembang di dalam dirinya. "Baiklah," kata Samuel, tertawa dingin. "Karena tidak ada yang lain yang berani, mari kita mulai. Saya akan mulai dengan yang sederhana." Dia meluruskan punggungnya dan menyilangkan tangannya dengan percaya diri. "Jika Islam adalah agama yang benar, mengapa begitu banyak Muslim meninggalkannya? Bukankah itu bukti bahwa Islam bukan jalan yang benar?" Saud tidak terlihat bingung. Faktanya, dia tersenyum ringan. "Apakah semua siswa yang bersekolah lulus dengan nilai bagus?" tanyanya. Samuel mengerutkan dahi, tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. "Tidak, tentu saja tidak," jawabnya. "Lalu, apakah itu berarti sekolah salah?" tanya Saud dengan lembut. "Atau apakah para siswa gagal memahami pelajaran?" Samuel terdiam. Beberapa orang di kerumunan mulai gelisah di kursi mereka. Saud melanjutkan. "Seperti itu, Islam itu sempurna, tetapi beberapa orang salah memahaminya atau gagal mengikutinya dengan benar. Kegagalan mereka tidak membuat Islam salah." Aula kembali sunyi.
Bisikan-bisikan kejutan menyebar di antara penonton. Bahkan Samuel merasa kehilangan kata-kata untuk sementara waktu. Dia membersihkan tenggorokannya. "Baiklah, itu cerdas," gumamnya. "Sekarang pertanyaan kedua," suaranya kembali kuat. "Mengapa Tuhanmu tidak muncul di hadapan manusia secara langsung? Jika dia benar-benar ada, mengapa dia bersembunyi?" Saud sedikit menundukkan kepala, masih tersenyum. "Bisakah kamu menatap matahari langsung selama 5 menit tanpa menyakiti matamu?" Samuel berkedip. "Tidak," katanya ragu-ragu. "Jika matamu tidak bisa menahan cahaya salah satu makhluk terkecil Tuhan," balas Saud dengan lembut. "Lalu bagaimana mungkin manusia bisa melihat Sang Pencipta sendiri?" Gelombang takjub yang hening menyapu kerumunan. Beberapa pendukung Samuel saling bertukar pandangan ragu. Jawaban anak itu tidak seperti anak-anak. Mereka logis, mendalam, dan disampaikan dengan kejelasan damai. Samuel mengepalkan tinjunya. Dia merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya dan ketidaknyamanan. Dia melihat lagi pada anak yang berdiri di depannya, tidak dengan rasa takut, tetapi dengan kekuatan tenang yang aneh. "Baiklah," kata Samuel, suaranya meninggi. "Jika Muhammad benar-benar seorang nabi, mengapa dia tidak melakukan mukjizat seperti Musa atau Yesus? Bukankah Musa membelah laut? Bukankah Yesus membangkitkan orang mati?" Ekspresi Saud tidak berubah. "Apakah kamu percaya Musa membelah laut?" tanyanya. "Ya," kata Samuel dengan percaya diri. "Lalu apakah semua orang Yahudi mengikutinya setelah itu?" Samuel ragu, lalu menjawab, "Tidak, banyak yang masih melawan." "Dan Yesus, apakah kamu percaya dia membangkitkan orang mati?" "Ya," jawab Samuel lagi. "Lalu apakah semua orang di masanya percaya padanya?" "Tidak," kata Samuel pelan. "Mukjizat," kata Saud, "bersifat sementara. Orang lupa, orang menyangkal. Tapi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad berbeda. Al-Quran adalah mukjizat yang abadi, tidak berubah, tidak tertandingi, dan relevan sampai akhir zaman." Kerumunan kembali sunyi. Banyak yang mulai menyadari bahwa ini bukan debat biasa dan pasti bukan anak biasa. Samuel merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia melihat daftar pertanyaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa tidak yakin tentang segalanya. Dan ini baru permulaan. Samuel berdiri membeku sejenak, menatap kertas di tangannya yang gemetar. Ini tidak berjalan seperti yang dia bayangkan. Dia datang untuk mendominasi, untuk membungkam lawan-lawannya dengan logika dan keberanian. Namun di sini dia, 3 pertanyaan sudah, dan seorang anak berusia 5 tahun bernama Saud telah menjawab semuanya dengan kebijaksanaan tenang dan kebenaran yang tak terbantahkan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memaksakan senyuman di wajahnya, meskipun sekarang lebih tegang daripada percaya diri. "Baiklah," katanya lebih keras dari sebelumnya, mencoba mengumpulkan harga dirinya yang memudar. "Jika Allah paling penyayang, lalu mengapa Dia menciptakan neraka?" Gumaman persetujuan bergelombang di beberapa bagian kerumunan. Itu adalah pertanyaan umum, satu yang Samuel yakin akan membuat anak itu buntu. Tetapi Saud hanya mengangguk seolah-olah dia sudah mengantisipasinya. "Pak," katanya lembut, "apakah ada penjara di negaramu?" Samuel berkedip. "Tentu saja ada," jawabnya. "Dan mengapa mereka ada?" "Untuk menghukum mereka yang melanggar hukum," balas Samuel. Saud tersenyum. "Persis. Jadi seperti negaramu menghukum penjahat untuk melindungi yang tidak bersalah dan menegakkan keadilan, Allah, yang paling penyayang, juga memastikan bahwa keadilan ada dalam ciptaannya. Neraka bukan kontradiksi dari kasih sayang. Itu adalah bukti keadilan yang sempurna." Sunyi. Kamu bisa mendengar jarum jatuh di ruangan itu. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya bersorak untuk Samuel sekarang diam, wajah mereka terukir dengan ketidaknyamanan. Beberapa mulai berbisik di antara mereka, jelas terguncang oleh kebenaran sederhana dalam kata-kata Saud. Samuel sekarang tampak berkeringat. Kertas yang dia pegang berkerut di tinjunya. Suaranya, yang dulu menggelegar dengan percaya diri, sekarang terdengar putus asa. "Jika Allah itu satu," tanyanya, "lalu mengapa Islam memberinya 99 nama?
Bukankah itu bukti bahwa Tuhanmu sebenarnya banyak, bukan satu? Saud bahkan tidak berkedip. Apakah kamu pernah bertemu seseorang dengan banyak gelar? Tanyanya. Samuel ragu. Ya, seperti dokter yang juga profesor, peneliti, dan mungkin spesialis. Apakah itu berarti dia lebih dari satu orang? Tidak. Samuel mengakui dengan enggan. Dengan cara yang sama, kata Saud dengan lembut. 99 nama Allah bukan dewa-dewa yang terpisah. Mereka adalah atributnya, yang paling penyayang, yang maha mengetahui, pemberi rezeki, hakim, dan banyak lagi. Nama-nama ini menggambarkan kebesarannya, bukan pembagian. Napas kaget bergema dengan lembut di seluruh aula. Pendukung Samuel tidak punya apa-apa lagi untuk disoraki. Beberapa terlihat terkejut. Beberapa menundukkan kepala. Beberapa hanya menatap anak kecil yang begitu tenang dan anggun menjawab segala sesuatu yang dilemparkan Samuel kepadanya. Samuel menelan ludah. Harga dirinya, senjatanya, runtuh. Dia melihat Saud, wajah polosnya tidak berubah sejak awal. Anak ini bukan hanya cerdas. Dia berbicara dari tempat kebenaran. Dan sekarang Samuel merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. Ketakutan. Bukan takut pada anak itu. Bukan takut kalah, tetapi takut bahwa dia salah sepanjang hidupnya. Suaranya gemetar saat dia mengajukan pertanyaan keenam. Nadanya sekarang lembut, hampir ragu-ragu. Jika Tuhanmu benar-benar adil dan penyayang, mengapa dia tidak turun ke bumi seperti Yesus untuk merasakan penderitaan kita? Saud menatapnya dengan penuh kasih. Apakah raja harus menjadi pengemis untuk memahami kemiskinan? Samuel membuka bibirnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Allah, lanjut Saud, mengetahui segalanya, bukan karena dia mengalaminya sendiri, tetapi karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Seperti seorang guru tidak harus gagal dalam ujian untuk memahami mengapa siswa gagal, Allah tidak perlu menderita untuk memahami penderitaan. Dia sudah tahu. Air mata berkumpul di mata Samuel. Dia datang dengan api dan amarah. Dia berharap untuk menghancurkan Islam dan mempermalukan umat Muslim. Sebaliknya, dialah yang berdiri dipermalukan, bukan oleh hinaan atau emosi, tetapi oleh kebenaran yang tak tergoyahkan. Dan semuanya datang dari bibir seorang anak berusia 5 tahun. Kertas di tangannya terlepas dan melayang perlahan ke lantai. Suara kecil, hampir tak terdengar itu terasa seperti guntur di telinganya. Itu adalah suara egonya runtuh. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi, bisiknya. Aula tetap sunyi, napas tertahan di udara. Samuel mengangkat matanya ke arah Saud, dan apa yang dia lihat di sana bukan kebanggaan, bukan ejekan, bahkan bukan kemenangan, tetapi ketenangan dan ketulusan. Bibirnya gemetar. Dengan suara yang tercekat oleh emosi, Samuel mengucapkan kata-kata yang akan selamanya mengubah jalannya hidupnya. Suara tarikan nafas terdengar di seluruh aula. Lalu tiba-tiba suara takbir meledak dari setiap arah. Allahu Akbar. Aula yang dulunya dipenuhi ejekan sombong sekarang meluap dengan teriakan sukacita. Banyak muslim di kerumunan menangis, tidak bisa menahan rasa syukur mereka kepada Allah atas keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Beberapa mengangkat tangan mereka dalam doa. Yang lain jatuh ke sujud dan semua diam. Samuel menutupi wajahnya dengan tangannya dan menangis terbuka bebas, bukan karena kekalahan, tetapi karena lega. Bertahun-tahun kesombongan, penolakan, dan konflik batin telah mencair dalam hitungan menit. Dia melihat lagi, air mata mengalir di wajahnya. Aku belum pernah merasa sedamai ini, bisiknya. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam kesombongan, percaya aku memiliki kebenaran, tetapi aku hanya terlalu bangga untuk melihat apa yang ada di depan mataku. Dari kerumunan, seorang pria Yahudi tua dengan jenggot tebal berwarna putih berdiri marah. Suaranya terdengar tajam. Samuel, apakah kamu menyadari apa yang kamu lakukan? Kamu telah mengkhianati orang-orangmu. Kamu telah meninggalkan Taurat. Samuel berbalik ke arahnya perlahan, wajahnya sekarang tenang. Tidak, katanya, aku tidak mengkhianati siapapun. Aku baru saja membuka mataku. Aku menemukan kebenaran yang aku sembunyikan dari hatiku sendiri terlalu lama. Wajah pria tua itu memerah.
Dia mengepalkan tinjunya, terdiam. Sebelum dia bisa berbicara lagi, Saud melangkah maju, masih tenang, masih tersenyum. "Pak," katanya lembut, "boleh saya bertanya sesuatu?" Pria tua itu mengerutkan alis. "Apa?" "Jika Musa masih hidup hari ini, apakah menurutmu dia akan menolak kebenaran yang datang dari Tuhan yang sama yang dia layani?" Pria tua itu membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Suara Saud tetap lembut. Musa menyerahkan diri kepada Tuhan. Begitu juga Yesus. Tapi hari ini, manusia mengikuti buku-buku yang telah diubah oleh manusia lain, bukan kebenaran asli dari Tuhan. Mengapa kita takut dengan apa yang dikirim Tuhan terakhir kali? Pria tua itu tetap diam, terjebak dalam pertempuran dengan pikirannya sendiri. Di sekitarnya, banyak orang mulai mempertanyakan keyakinan yang selalu mereka terima tanpa ragu. Samuel melihat Saud, air mata masih di matanya. "Aku ingin belajar lebih banyak," katanya dengan harapan. "Aku ingin memahami Islam lebih dalam." Seorang imam tua yang telah mengamati dengan tenang melangkah maju dan meletakkan tangan di pundak Samuel. "Kamu telah mengambil langkah pertama, saudaraku," katanya. "Dan kami akan berjalan bersamamu di jalan ini." Samuel mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas. Atmosfer di aula telah berubah sepenuhnya. Beberapa saat yang lalu, penuh dengan tawa sombong dan superioritas. Sekarang yang tersisa hanyalah keheningan yang terkejut dan suara detak jantung yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Samuel Levi, yang dulu seorang pembicara sombong penuh kesombongan, sekarang menjadi seorang pria rendah hati yang berdiri di jalan baru kebenaran, lahir kembali oleh syahadat di bibirnya dan air mata di pipinya. Saud berdiri dengan tenang, masih mengenakan senyuman polosnya. Dia tidak sadar akan badai yang telah ia redakan atau api yang telah ia padamkan. Dia hanya melakukan apa yang dia tahu, berbicara kebenaran dengan cinta dan kesederhanaan. Di tengah keheningan, suara marah menusuk udara. "Kamu telah mengkhianati nenek moyangmu." Pria Yahudi tua yang sama dengan jenggot tebal yang sebelumnya berteriak pada Samuel, sekarang melangkah maju, wajahnya memerah karena kemarahan. Langkah-langkahnya tajam, dan suaranya menggelegar di seluruh aula saat dia menghadapi Samuel lagi. "Kamu telah membelakangi Taurat, sejarah kita, nabi-nabi kita, garis keturunan kita." Samuel tetap tenang, air mata masih berkilauan di matanya. "Tidak," balasnya dengan lembut. "Aku tidak mengkhianati siapapun. Aku akhirnya menghormati mereka dengan mengikuti kebenaran yang mereka bawa." Pria tua itu menggelengkan kepala dengan tidak percaya. "Kamu telah meninggalkan iman selama berabad-abad." Saud melangkah maju dengan lambat, suaranya memotong ketegangan dengan lembut seperti anak kecil. "Pak," katanya sopan, "boleh saya bertanya sesuatu?" Pria itu mengerutkan alis. "Apa lagi?" "Jika Musa masih hidup hari ini," tanya Saud, "apakah menurutmu dia akan menolak kebenaran yang datang dari Tuhan yang sama yang dia layani?" Pria itu berkedip. "Apa?" Saud melanjutkan, nadanya tetap teguh. "Musa adalah Nabi Allah. Begitu juga Yesus. Mereka tidak mengajarkan bahwa mereka adalah Tuhan. Mereka mengajarkan orang untuk menyembah satu Tuhan. Mereka menyerahkan diri kepadanya. Tapi hari ini, manusia mengikuti kata-kata yang telah diubah oleh manusia lain, bukan pesan asli dari Tuhan." Pria itu membuka mulutnya, lalu berhenti. Ekspresinya goyah. Di sekitarnya, anggota lain dari kerumunan Yahudi tampak terguncang. Beberapa berbisik satu sama lain. Beberapa menundukkan kepala. Seolah-olah kata-kata polos Saud telah menanamkan benih keraguan dalam keyakinan yang telah lama mapan. Seorang wanita muda di baris ketiga berdiri. Suaranya gemetar saat dia bertanya, "Jika Islam benar, lalu mengapa kita selalu diajarkan untuk membencinya?" Kata-katanya melayang di seluruh aula, mencapai setiap sudut. Tangannya gemetar. Matanya, lebar dengan rasa ingin tahu dan rasa sakit, tertuju pada Saud. Anak kecil itu menatapnya dengan mata lembut. "Karena banyak orang takut pada kebenaran," jawabnya dengan sederhana. "Tapi kebenaran selalu menemukan cara untuk bersinar, meskipun orang mencoba menyembunyikannya." Wanita itu duduk perlahan, tangannya menutupi hatinya.
Sunyi menyusul. Tidak ada yang berani berbicara. Sesuatu telah berubah di ruangan itu. Bukan lagi debat, tetapi momen refleksi kolektif. Samuel melangkah maju lagi. Suaranya masih lembut, tetapi sekarang membawa kekuatan baru. Aku mempelajari agama sepanjang hidupku, katanya. Tapi aku tidak pernah merasakan kejelasan. Taurat telah diubah. Sejarah dimanipulasi. Aku menghabiskan bertahun-tahun membela sesuatu yang tidak memberiku kedamaian. Dia berbalik ke arah Saul. Tapi anak ini, dalam beberapa menit, menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Bukan hanya logika, tetapi cahaya. Pria tua itu mengatupkan rahangnya. Kamu sedang diperdaya oleh seorang anak. Samuel menggelengkan kepala. Tidak. Aku sedang dibimbing oleh satu. Kerumunan terpecah. Beberapa masih memegang erat pada keraguan mereka, pada kebanggaan mereka, tetapi yang lain telah lunak. Bisikan berubah menjadi percakapan. Mata yang dulu menyala dengan hinaan sekarang berkilau dengan emosi, dan semuanya karena seorang anak berusia 5 tahun. Imam, yang masih berdiri di samping Samuel, menanggapi ruangan. Kebenaran tidak bergantung pada usia pembicara. Kebenaran berdiri sendiri. Dan hari ini, melalui anak ini, kamu telah melihatnya dengan jelas. Tepat pada saat itu, seorang pria lain di audiens berdiri gemetar. Jika ini adalah kebenaran, katanya perlahan. Lalu apa yang kita pegang teguh? Tidak ada yang menjawab. Keheningan mengatakan semuanya. Satu persatu, orang mulai bangkit dari kursi mereka. Beberapa dengan air mata di mata mereka. Beberapa menekan telapak tangan mereka bersama-sama dalam pemikiran. Dan seorang wanita yang sama yang sebelumnya mempertanyakan ajaran mereka, sekarang melangkah maju dengan keyakinan. Aku diajarkan bahwa Islam adalah musuh kita, katanya. Tapi aku tidak melihat apa-apa selain kedamaian dalam kata-kata anak ini. Tidak ada selain alasan, tidak ada selain cahaya. Dia berbalik ke arah Saud dan dengan suara penuh emosi berbisik, terima kasih. Saud menunduk malu-malu, lalu tersenyum. Itu bukan dari saya, katanya. Itu dari Allah. Di suatu tempat di bagian belakang, suara lain memanggil, Allahu Akbar. Lalu yang lain, lalu lebih banyak lagi. Aula bergema sekali lagi, bukan dengan tawa atau ejekan, tetapi dengan takbir dan suara hati yang terbangun. Untuk pertama kalinya, banyak yang hadir mempertanyakan segala sesuatu yang mereka yakini, bukan karena takut, tetapi karena harapan. Di sudut ruangan, sekelompok pria tua tetap duduk, lengan mereka dilipat erat di dada mereka. Ekspresi mereka pahit, keras. Mereka tidak mengharapkan tantangan hari ini. Mereka datang untuk menyaksikan kekalahan Islam, bukan untuk menyaksikan keyakinan mereka sendiri goyah. Di antara mereka duduk seorang pria dalam jubah hitam dan sorban kasrai tinggi. Wajahnya tetap tegas, matanya tajam dan penuh perhitungan. Dia telah diam sepanjang waktu, mengamati. Sekarang perlahan dia berdiri. Ruangan kembali sunyi. Dia melangkah maju, mendekati bagian depan panggung. Dia menatap bukan Samuel, tetapi langsung pada Saul. Kamu anak kecil yang pintar, katanya dengan suara dalam. Tapi mari kita lihat sejauh mana pengetahuanmu benar-benar berjalan. Umat muslim di kerumunan tegang. Samuel, yang sekarang berdiri di belakang Saud, mengamati dengan cermat. Rabi itu melanjutkan, jika kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka kita akan tahu bahwa Islam hanyalah ilusi anak-anak. Saud tidak goyah. Dia mengangguk lembut. Silakan tanya, Pak. Rabi itu melipat tangannya. Jika Tuhan benar-benar satu, mengapa Al-Quran mengatakan, kami menciptakan manusia? Bukankah kata, kami, berarti lebih dari satu? Senyum kembali ke beberapa wajah di kerumunan. Ini, mereka pikir, pasti akan membingungkan seorang anak berusia 5 tahun. Tetapi Saud tetap tenang dan kalem. Pak, balasnya dengan tenang. Dalam bahasa Ibrani, Taurat juga menggunakan kata, kami, saat merujuk pada Tuhan. Itu disebut, kami kerajaan, cara menunjukkan kemegahan, bukan jumlah. Ekspresi Rabi itu bergeser sedikit. Dalam bahasa Ibrani dan Arab. Saud melanjutkan, raja dan penguasa menggunakan,
kami, untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Itu bukan jamak, itu megah. Hening menyapu ruangan. Senyuman pudar. Rabi itu mundur, jelas terkejut. Dia tidak mengharapkan jawaban itu, terutama bukan dari seorang anak. Samuel menghela napas dalam-dalam, berbisik, Subhanallah. Saud, masih tenang, melihat sekeliling ruangan penuh jiwa-jiwa yang terjebak antara keraguan dan kebenaran. Dan masih ada lagi yang akan datang. Aula, yang dulu menggelegar dengan tawa dan ejekan, sekarang membeku dalam takjub. Saud, baru berusia 5 tahun, dengan tenang membongkar pertanyaan lain. Rabi yang mengenakan jubah hitam seremonial dan sorban kasrai tinggi berdiri diam, tidak mampu berargumen. Pertanyaannya tentang penggunaan kata, kami, dalam Al-Quran telah dijawab dengan respons logis yang bahkan dia tidak bisa menyangkalnya. Audiens, sebagian besar Yahudi, duduk di tepi kursi mereka. Beberapa pucat karena shock. Lainnya bertukar pandangan diam, keyakinan mereka mulai goyah di bawah beban kebenaran. Rabi itu, wajahnya memerah, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya. Tapi sebelum dia bisa mundur, dia mengangkat satu upaya terakhir. Jika Islam adalah agama yang benar, katanya, memaksa ketenangan dalam nada suaranya. Lalu mengapa Muslim tidak mengikuti Taurat, kitab yang diberikan kepada Musa oleh Tuhan? Saud mengangguk dengan pikiran, seolah pertanyaan itu sudah diantisipasi. Suaranya tetap lembut tetapi tegas. Pak, tanyanya dengan lembut, apakah kamu percaya bahwa Taurat yang ada hari ini sama dengan yang diwahyukan kepada Nabi Musa tanpa perubahan? Rabi itu berhenti, bibirnya mengencang. Ruangan sedang mengamati dia. Ini, telah mengalami beberapa perubahan selama berabad-abad, akhirnya dia mengakui, suaranya menghilang. Saud merespons dengan senyum damai. Itulah alasan Islam dikirim untuk menyempurnakan apa yang datang sebelumnya. Al-Quran diwahyukan sebagai pesan terakhir. Itu tidak pernah berubah, tidak pernah ditulis ulang, dan mengonfirmasi kebenaran semua nabi sebelumnya, termasuk Musa dan Yesus. Keheningan di ruangan itu semakin dalam. Bahkan mereka yang sebelumnya mendukung Rabi sekarang tampak tidak yakin. Berat kata-kata Saud telah menembus hati dan intelek. Tangan Rabi itu terkepal. Tapi sebelum dia bisa menembakkan pertanyaan lain, Saud melangkah maju dan bertanya dengan lembut, Pak, jika Yesus melakukan mukjizat, apakah itu membuatnya Tuhan? Rabi itu menjawab secara otomatis, tidak, tentu saja tidak. Dia melakukannya dengan izin Tuhan. Saud tersenyum. Lalu mengapa beberapa orang percaya dia adalah Tuhan hanya karena dia membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit? Nabi Musa membelah laut, tetapi kamu tidak menyembahnya. Nabi Yesus menghidupkan kembali orang mati, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan. Rabi itu membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia terjebak dalam jaring logikanya sendiri. Bisikan mulai bergelombang di kerumunan. Beberapa orang Yahudi yang datang mengharapkan pertunjukan dominasi sekarang duduk diam, wajah mereka menunjukkan konflik batin. Lalu datang pukulan terakhir. Rabi itu, masih mencoba pulih, bertanya, jika Muhammad adalah nabi terakhir, mengapa Tuhan tidak mengirim yang lain setelah dia? Saud menjawab dengan kebijaksanaan lembut, Pak, jika sebuah buku sudah lengkap dan sempurna, apakah kamu perlu menambahkan bab lagi? Rabi itu berkedip. Al-Quran adalah pesan terakhir yang sempurna. Saud melanjutkan. Tidak perlu ada nabi lain. Pesan Islam sudah utuh. Pada saat itu, menjadi sangat jelas, bahkan bagi yang paling resisten, bahwa anak kecil ini telah berbicara tidak lain kecuali kebenaran. Dibalut kesederhanaan dan ketulusan. Rabi itu mundur beberapa langkah gemetar. Dia melihat sekeliling ruangan, matanya bertemu dengan wajah-wajah mereka yang pernah mengaguminya. Banyak dari mereka sekarang memalingkan muka. Beberapa dengan air mata di mata mereka. Beberapa tampak kehilangan dalam pikiran. Beberapa bahkan berbisik doa di bawah napas mereka. Samuel, yang telah mengamati dalam diam sejak syahadatnya, sekarang melangkah maju lagi. Matanya basah, wajahnya bersinar dengan kedamaian baru. Dia menatap langsung pada Rabi dan berkata, Aku tahu bagaimana rasanya, perjuangan di dalam
Ketakutan untuk melepaskan apa yang selalu kita yakini, tetapi ketika hati mengenali kebenaran, penyangkalan hanya membawa rasa sakit. Tiba-tiba, dari belakang aula, suara memecah keheningan. Itu suara seorang wanita, lembut, gemetar. Aku tidak bisa menyangkal ini lagi. Semua kepala berbalik. Seorang wanita Yahudi berusia 30-an berdiri, air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap langsung pada Saud dan berkata, "Semua yang dikatakan anak kecil ini masuk akal. Hatiku tahu itu benar." Suara napas terengah-engah lainnya bergema di seluruh penonton. Beberapa temannya mencoba menariknya ke bawah. "Jangan," mereka berbisik. "Jangan katakan ini di sini." Tapi dia menggelengkan kepala. "Kenapa aku harus takut pada kebenaran?" Dia melangkah maju beberapa langkah, suaranya masih gemetar. "Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam ketakutan terhadap Islam. Aku diajarkan untuk membencinya. Tapi anak ini baru saja mengajarku lebih banyak dalam 30 menit daripada yang pernah ku pelajari seumur hidupku." Orang lain di audiens sekarang mulai bangkit perlahan. Kepala mengangguk. Orang menangis diam-diam. Beberapa duduk membeku, tidak mampu memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Rabi itu, tidak mampu berbicara, berbalik dan berjalan cepat meninggalkan panggung, jubahnya melambai di belakangnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Samuel menggelengkan kepalanya sambil menatap Saud dengan takjub. "Aku tak pernah membayangkan seorang anak berusia 5 tahun bisa mengubah hati begitu banyak orang dalam satu hari." Saud tersenyum polos, matanya masih lebar dan lembut. "Aku tidak melakukan apa-apa, Tuan Samuel. Aku hanya menyampaikan kebenaran karena kebenaran tidak membutuhkan kekuatan, hanya hati yang bersedia mendengarkan." Saat kata-kata itu bergema di aula, suasana berubah. Tempat yang awalnya seperti medan pertempuran kesombongan kini menjadi tempat perenungan dan pencerahan. Samuel tetap berdiri di atas panggung, tangannya gemetar. Namun, itu bukan rasa takut, melainkan emosi. Dia menatap Saud dengan hormat. "Aku telah menghabiskan seluruh hidupku mencari kejelasan," bisiknya. "Aku mempelajari Taurat. Aku mempelajari sejarah, tapi aku belum pernah mendengar jawaban yang sejelas ini." Dia berbalik kepada kerumunan, banyak dari mereka sekarang menangis. Narasi lama telah hancur. Benteng kesombongan telah runtuh. "Aku ulangi lagi," Samuel menyatakan, "aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Sorak takbir bergema, namun kemudian terdengar suara lain. Suara ini tua dan bergetar. Dari kerumunan, seorang wanita tua berambut perak melangkah maju ke depan. Itu Ibu Samuel. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia menatap putranya, lalu menatap Saud. "Jika kamu menemukan kebenaran di sini," katanya, "maka aku juga ingin menemukannya." Samuel menangis tersedu-sedu, memeluknya. Takbir bergema lagi, kali ini lebih keras, lebih kuat, penuh dengan sukacita. Dan di tengah-tengah semuanya, Saud tetap berdiri tenang, masih tersenyum, masih tidak menyadari betapa banyak nyawa yang telah ia sentuh. Dia baru berusia 5 tahun. Namun pada hari itu, melalui kepolosan, ketulusan, dan kebenaran, dia menjadi cahaya di hati banyak orang yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Dan cahaya itu tidak bisa lagi disangkal. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nas Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.